Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Ibu harap kalian selalu sehat, baik, dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 8, subtema 2, kemarau. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita awali dulu dengan pembacaan doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah sampai di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Rumah menjadi cepat kotor. Udara terasa panas, badan cepat lelah. Kita mudah merasa haus. Nah anak-anak, supaya kita terhindar dari masalah-masalah tersebut, ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan. Aturan di musim kemarau. Yang pertama, minum air secukupnya. Anak-anak, supaya badan kita selalu segar dan tidak mudah haus, kita diharuskan banyak minum air putih ketika musim kemarau tiba. Yang kedua, membersihkan kaca, lantai, dan perabot rumah dari debu. Di musim kemarau, banyak debu menempel berterbangan di perabot rumah kita. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan perabot rumah kita ya anak-anak. Dan yang ketiga, matikan keran air jika tidak digunakan. Nah anak-anak, di musim kemarau kita harus bijak ketika berkegiatan yang menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Dan yang keempat, makanlah makanan bervitamin seperti buah-buahan dan sayuran. Di musim kemarau, tubuh banyak membutuhkan air. Buah-buahan dan sayuran adalah contoh makanan yang banyak mengandung vitamin dan air. Oleh karena itu, di musim kemarau, kalian harus banyak makan buah-buahan dan sayuran supaya badan kalian selalu segar dan sehat. Berbagi air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba. Pak Kirun izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Wah, sikap Pak Kirun baik sekali ya anak-anak. Sikap yang ditunjukkan Pak Kirun sudah sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk mau menolong orang lain. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asyik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik, anak-anak? Wah, sikap Danu dan Ari tidak boleh kita contoh ya anak-anak. Di musim kemarau, banyak sumur-sumur menjadi kering. Kita harus menggunakan air seperlunya saja. Kita harus hemat dalam menggunakan air. Sikap yang ditunjukkan Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila melarang kita untuk melakukan pemborosan.
Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Untuk atasi masalah itu, di sekolah diberikan aturan. Aturan di sekolah ketika musim kemarau. Yang pertama, mematikan keran air saat keluar kamar mandi. Dan yang kedua, tidak bermain air saat di kamar mandi. Dan yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Dan yang keempat, mematikan keran air saat mengetahui keran air terbuka. Nah, anak-anak, aturan di sekolah ketika musim kemarau tiba, kalian tulis di buku paket kalian. Tulis dengan rapi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Wah, banyak air tumpah di kamar mandi. Apa yang harus kamu lakukan, anak-anak? Tepat sekali, kalian harus mematikan keran air. Bagaimana pula sikapmu jika ternyata keran tersebut rusak? Kalian harus laporkan ke ibu guru ya anak-anak, supaya keran air yang rusak cepat diganti dengan yang baru. Dengan begitu, kalian ikut menghemat penggunaan air. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas dulu kepada kalian. Buka buku tematik 1H kalian, halaman 50, 60, 61, dan 79. Kalian kerjakan, tulis dengan rapi, dikirim ke Ibu guru. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.